Boboiboy Boy adalah karakter utama dalam seri Boboiboy Boy dan Boboiboy Boy Galaxy. Dia adalah anak muda dengan kemampuan unik untuk memanipulasi elemen dan memiliki misi untuk mencari dan mengumpulkan power Spera yang tersembunyi di seluruh galaksi. Selama liburan musim panas, Boboiboy Boy mengunjungi kakeknya, Tok Aba di Pulau Rintis. Di sana dia bertemu dengannya untuk segera berteman dan rekan satu timnya ya, Ing dan Gopal. Sementara itu, alien jahat bernama Adudu, alien yang bertekad untuk mengambil alih bumi membutuhkan biji kakao untuk menyalakan mesinnya. Dia kemudian mengirimkan asisten robotnya, Probe, untuk mendapatkan beberapa sumber energi. Probe kemudian mengambil kakao dari toko kakao Tok Aba dan membawanya kembali ke pesawat ruang angkasa. Menyadari bahwa seseorang telah mencuri kakao, Boboiboy Boy mengikuti Probe dan berhasil mencurinya kembali, hanya untuk robot bulat misterius untuk mengikutinya keluar. Salah mengira dia adalah tuannya. Kemudian, robot bundar itu diturunkan menjadi sebuah kekuatan Spera bernama Ochobot, dan dia memberi Boboiboy Boy kemampuan untuk memanipulasi elemen. Selain itu, Ochobot juga memberi kekuatan kepada teman Boboiboy Boy, masing-masing dengan kemampuan unik mereka sendiri. Cemas pada pergantian acara, Adudu berusaha untuk merebut kembali Ochobot lagi. Mayoritas musim ini adalah Boboiboy Boy dan teman-temannya berurusan dan mengelola dengan kekuatan super baru mereka. Mendapatkan sekutu baru seperti Papa Zola, Boboiboy Boy bahkan berhasil memperkuat bentuk elementalnya, mengubah bentuk dan meningkatkan kemampuan mereka. Di akhir musim, setelah kekalahan Adudu, Boboiboy Boy kembali ke kota, mengucapkan selamat tinggal kepada teman-temannya dan berjanji untuk berkunjung kapanpun dia bisa. 6 bulan setelah kejadian musim 1, Boboiboy Boy pindah ke pulau itu. Orang tuanya mengirimnya untuk pergi ke sekolah di sana dan merawat kakeknya. Dia menghadiri sekolah rendah Pulau Rintis bersama teman-teman lamanya yang sangat senang melihatnya. Namun di sekolahnya, seorang anak misterius bernama Fang sepertinya memiliki band sendiri. Kepribadian mereka berbenturan, dengan Fang merasa cemburu dengan popularitas Boboiboy Boy. Dan keduanya menjadi saingan. Sementara itu, setelah mengetahui Boboiboy Boy telah kembali, Adudu merencanakan rencana baru untuk mengalahkannya. Dia merekrut Fang sebagai sekutunya, tapi meski begitu semua rencananya gagal. Ketika timnya dipukul dengan pistol emosi, Fang terpaksa bekerja sama dengan anggota tim yang tersisa untuk mengambil penawarnya. Setelah kejadian tersebut, Fang memutuskan untuk bergabung dengan tim Boboiboy Boy. Kemudian Adudu berusaha membuat semua orang di kelas Boboiboy Boy gagal dalam ujian mereka. Alien baru bernama Jojo melakukannya. Setelah pertempuran, dia memaksa Boboiboy Boy dan teman-temannya untuk melepaskan kekuatan mereka dan Ochobot. Bahkan memanggil robot perusaknya sendiri, PETAI, yang membunuh Probe. Boboiboy Boy dan teman-temannya berjuang dengan gagah berani, tapi semua orang kecuali Boboiboy Boy, Fang, Ochobot, dan Adudu ditangkap, memaksa mereka untuk melarikan diri ke sarang tersembunyi Adudu. Setelah merancang sebuah rencana, Boboiboy Boy mengalihkan perhatian PETAI sementara Fang menggunakan waktu untuk memanggil naga, tapi Fang pingsan karena kelelahan. Namun, saat hal-hal mulai mendongak, Jojo sudah cukup dan mengenakan jasnya, melengkapi dirinya dengan semua jam kekuatan yang dicuri dan melibatkan Boboiboy Boy dalam pertempuran sengit. Setelah mengambil dari musim lalu, Boboiboy Boy mengalami masalah dalam berurusan dengan Jojo, yang telah mulai memanfaatkan potensi teman-temannya yang belum dimanfaatkan. Sama seperti dia akan dikalahkan, Adudu dalam Mukalakus menyela pertarungan untuk membantu Boboiboy Boy sebagai balas dendam atas penghancuran Probe. Tok Aba dan Ochobot bisa membebaskan teman-teman Boboiboy Boy, tapi mengungkapkan bahwa ia telah mencuri jam kekuatan Fang dan menjebak mereka dalam kokon bayang. Dengan bantuan Tok Aba, Papa Zola, dan Iwan, mereka dibebaskan dan menerima Jojo sekali lagi dan berhasil mengusirnya. Boboiboy Boy kemudian membantu Adudu perbaiki Probe yang secara efektif membawanya ke sisi yang baik. Ia dikenal oleh warga Pulau Rintis sebagai superhero. Dia kemudian melawan Kopo Jumbo, sebuah percobaan yang ditinggalkan oleh Adudu untuk mencuri kakao. Namun ketenaran dan tanggung jawab yang baru menyebabkan stres untuk membangun, dan Boboiboy Boy mulai mengalami mimpi buruk. Secara tidak sengaja berubah menjadi Boboiboy Boy api saat dia tidur dan menyebabkan kekacauan massa. Ketika ibu Adudu muncul di bumi, dia menyalahkan Boboiboy Boy atas pengaruh Adudu dan menyerang Boboiboy Boy dan yang lainnya. Setelah dia pura-pura terluka parah oleh Boboiboy Boy gempa, Adudu meninggalkan tim Boboiboy Boy dan dianggap telah menjadi jahat sekali lagi, membuat Boboiboy Boy bersalah. Namun, Adudu muncul di sekolah sekali lagi, tampaknya tidak terpengaruh. Namun Adudu memerintahkan rekan-rekan jahat lainnya untuk menyerangnya.
memaksanya keluar untuk mempertahankan sekolah dan menggunakan semua kekuatannya, di mana Adudu dapat mengumpulkan DNA-nya dari 3 elemen asli. Akhirnya, keterlibatan Boboiboy Boy dalam kebakaran acak telah diungkap, menunjukkan bahwa ia telah berubah menjadi Boboiboy Boy api dalam tidurnya karena betapa stresnya dirinya. Adudu mengambil ini sebagai kesempatan untuk mengenalkan Boboibot sebagai superhero baru. Karena niat jahat Boboibot, ia menyerang Gopal dan Boboiboy yang berubah menjadi api di bawah tekanan untuk mencoba melawan. Tapi terungkap bahwa Boboibot lebih ahli dalam Boboiboy sebelumnya. Dengan malu, Boboiboy telah disingkirkan karena kota, bahkan teman sendiri menganggap Boboibot sebagai pahlawan baru mereka. Akhirnya Adudu dan Boboiboy mengungkapkan sifat sejati mereka dan memaksa warga untuk membayar usaha mereka. Boboiboy kemudian dihadapkan oleh Probe yang telah datang sendiri untuk memberitahu dia tentang kekuatan airnya dan dengan demikian mengaktifkannya. Setelah beberapa latihan padat, Boboiboy air mampu mengalahkan Boboibot. Beberapa saat kemudian, Boboiboy dengan enggan mengambil bagian dalam kampanye yang mempromosikan keamanan lingkungan, namun kemudian diserang oleh lawan baru, raksasa perisai saat membersihkan jalanan di dekat kampus sekolah. Monster yang dipekerjakan untuk mengambil Boboiboy. Mereka mengira Adudu mempekerjakannya, tapi Adudu dan Probe datang untuk membantu selama pertempuran, namun melarikan diri saat Boboiboy dan teman-temannya mengalahkan raksasa perisai dan membawanya sebagai tahanan. Seiring perayaan Hari Bumi di sekolah, Boboiboy mengisolasi dirinya dari yang lain, sedih karena orang tuanya tidak dapat datang saat Ochobot dan Tok Aba sibuk di Tok Aba Kokotiam. Teman-temannya membawanya ke bilik untuk menghiburnya, tapi Adudu dan Probe berhasil menghancurkan raksasa perisai dan mengalihkan perhatian mereka menggunakan replika bumi yang terbuat dari barang daur ulang yang dibuat sendiri oleh anak-anak itu. Setelah keributan itu, Boboiboy menerima kartu pos dari orang tuanya sebelum semua orang membersihkan kekacauan yang disebabkan Adudu, membuat dia senang. Keesokan harinya, Boboiboy menerima pesan mendesak yang mengatakan bahwa ada masalah di tempat barang rongsokan. Dia dan teman-temannya bertemu di sana dan menemukan bahwa Adudu mengirimi mereka pesannya. Adudu dan Probe memperingatkan para pahlawan bahwa Jojo kembali ke bumi untuk membalas dendam pada Boboiboy. Ochobot diculik oleh tim Tengkotak untuk menggunakannya untuk menemukan Flamkabot, sebuah sfera kekuatan kuno dan kuat yang menyembunyikan diri di bumi. Boboiboy dan teman-temannya berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan Ochobot dan pada saat bersamaan mengungkapkan rahasia di balik misteri sfera kekuatan. Beberapa saat setelah peristiwa yang terjadi dalam film tersebut, Boboiboy tinggal dengan damai di Pulau Rintis, namun merasa bosan dan tidak produktif karena kurangnya kebutuhan akan superhero lagi. Karena alien sekarang telah meninggalkan bumi sendirian, dia bersama Gopal tiba-tiba dihubungi oleh Kokochi setelah menerima permintaan Kokochi untuk mendapatkan bantuan untuk mengumpulkan dan melindungi power supply yang tersebar di sekitar galaksi di sebuah organisasi bernama TAPOPS. Boboiboy berangkat pada sebuah petualangan antariksa baru, meninggalkan bumi. Boboiboy adalah anak laki-laki dengan mata coklat, kulit ringan, dan rambut hitam yang menyembul dari bawah topinya. Meski sudah berusia sepanjang seri, ia terus mempertahankan fitur biologis ini. Meski jarang pernah terlihat tanpa topeng mirip dinosaurusnya, terkadang helai rambut putih bisa terlihat di rambutnya. Hal itu bisa terlihat jelas di Boboiboy Api di Galaxy. Ini juga bisa dilihat secara singkat di Boboiboy The Movie. Dalam episode 24 Boboiboy Galaxy, kita diperlihatkan seluruh detail rambutnya. Dalam musim 1, dia mengenakan kemeja putih di bawah jaket oranye dengan lengan coklat tua yang dilipat, sepatu oranye dan putih runcing, topi mirip dinosaurus oranye, dan celana coklat. Di extended finale di mana dia terlihat di sekolah rendah Pulau Rintis, dia memakai pakaian hampir sama di musim pertama, namun di musim 1, episode 13, dia mengenakan jaket dengan rompi oranye dan celana biru muda. Dia tumbuh lebih tinggi dan rambutnya juga tumbuh sedikit lebih lama. Dalam musim 2, ia memakai pakaian yang hampir mirip dengan yang ada di musim pertama. Namun jaketnya memiliki tudung dan lengan bajunya lebih pendek dan tidak lagi engah. Dia memakai sepatu kets merah dan hitam dengan tali sepatu putih. Di sekolah, dia memakai pakaian yang sama dengan yang ada 1 jam kekuatan, bukan 2 seperti di musim 1. Dalam musim 3, pakaian Boboiboy tetap sama, cuma ditambah simpan kantong di jaketnya.
Dalam Boboiboy Boy Galaxy, waktu 3 tahun telah berlalu sejak akhir film Boboiboy Boy. Ia telah tumbuh jauh lebih tinggi dan sedikit lebih dewasa. Dia mengenakan kemeja hitam dengan lengan siku lengan di bawah, rompi oranye sebagian sip dengan kerah menonjol sambil mengenakan celana, jeans biru dan sabuk hitam. Sepatu bot barunya hitam, putih, dan abu-abu. Sejak upgrade di film ini, dia memakai jam kekuatannya yang telah diupgrade di atas penghangat lengan pendeknya. Topinya mempertahankan penampilan seperti dinosaurus dengan lonjakan di bagian atas. Meskipun bagian mulut kurang menonjol dan ada sedikit bintik kuning. Resleting rompi dan logo di topinya bergaya agar terlihat seperti B. Boboiboy Boy adalah individu muda dan energik. Sebagai superhero dan pemimpin alami, dia bekerja keras untuk melindungi dunia dan kemudian seluruh galaksi. Secara keseluruhan ia terbukti sangat ramah dan baik sepanjang seri. Dia berani dan tidak ragu untuk terjun ke medan perang untuk melindungi orang lain dan orang yang dia sayangi. Boboiboy Boy berulang kali telah menunjukkan untuk mempertaruhkan nyawanya lebih dari sekali hanya untuk kepentingan orang lain. Bahkan mempertaruhkan kematian. Sepanjang seri, meski bisa mendapat stres dari kehidupan superhero-nya, Boboiboy Boy telah mengatakan dan menunjukkan bahwa dia lebih dari senang menjadi superhero dan terlihat di Boboiboy Boy Galaxy sehingga dia ingin membantu orang lain. Boboiboy Boy memiliki kecenderungan untuk terganggu oleh orang atau hal tapi hati baik hati. Meski bertanggung jawab biasanya ditunjukkan saat berada di sekolah, ia juga sangat main-main dan sedikit bercanda. Terkadang dia juga seorang snarker yang jauh terutama menjawab berat yang dimilikinya sebagai superhero bumi. Dia masih anak-anak dan dapat dengan mudah terkesan atau terhibur oleh hal-hal kecil. Di waktu luangnya ia menikmati bermain sepak bola dan permainan video bersama teman-temannya, terutama Gopal. Dia memiliki hubungan baik dengan orang tuanya dan meski menikmati kehidupan barunya, terkadang dia bisa sedikit rindu. Namun keinginannya untuk berbuat baik dan membawa keadilan kepada orang-orang yang pantas mendapatkannya juga bisa menghalangi kehidupan pribadinya. Ini terbukti selama film Boboiboy Boy, di mana ia meletakkan karyanya di atas teman-temannya, yang langsung menengoknya karena terus melakukan pekerjaan superhero dan melupakan kejadian yang direncanakan. Namun, ia belajar bahwa ia perlu meluangkan waktu untuk teman-temannya sekaligus melakukan pekerjaan superhero. Selain sifat baiknya, Boboiboy Boy sangat pelupa dan terkadang bisa melirik kemampuannya untuk melakukan hal-hal tertentu, tapi juga berarti secara keseluruhan. Saat menggunakan pemecahan elementalnya, bentuknya yang berbeda terasa memiliki kepribadian yang berbeda. Semuanya mungkin berasal dari kepribadian sejati Boboiboy Boy. Boboiboy Boy halilintar dahulu petir, berkepala pendek dan serius, dan sangat galak dalam pertempuran. Boboiboy Boy topan dahulu angin adalah yang paling ceria dan hati-hati terhadap 3 elemen aslinya. Boboiboy Boy gempa dahulu tanah bertindak sebagai pemimpin bijaksana dan menghitung dan representasi kepribadian asli Boboiboy Boy. Boboiboy Boy api adalah hiperaktif dan bersemangat, tapi mudah stres dan sering ceroboh. Boboiboy Boy air santai dan tenang, tapi sangat malas. Boboiboy Boy Down, bentuk baru Boboiboy Boy, naif, berkepala dingin, dan memiliki sifat kekanak-kanakan. Sebagian besar karena Boboiboy Boy memukul kepalanya saat dia mendapatkan formulir. Boboiboy Boy cahaya, sifatnya mirip dengan Boboiboy Boy tanpa kuasa tapi agak pemarah. Meski memiliki kepribadian yang kuat, saat dalam pertempuran, mereka tahu kapan waktunya untuk serius. Saat Boboiboy Boy kembali normal, tonnya menyatu. Boboiboy Boy petir adalah bentuk elemental Boboiboy Boy yang boleh memanipulasi elemen petir yang melakukan penampilan pertamanya dalam musim 1. Episode 2. Bentuk tingkat kedua Boboiboy Boy petir adalah Boboiboy Boy halilintar. Dengan menggunakan bentuk ini, Boboiboy Boy mampu menyerang musuh-musuhnya dengan cepat karena elemen ini adalah elemen tercepat. Kecepatan elemen ini memberi Boboiboy Boy keuntungan tinggi untuk bertarung dengan semua kekuatan dan kemampuannya. Selain berubah menjadi Boboiboy Boy lain, Boboiboy Boy juga mampu menggunakan kemampuannya yang lain tanpa beralih ke Boboiboy Boy, yaitu keris petir. Senjata utama untuk Boboiboy Boy adalah menciptakan keris berbentuk petir yang memungkinkannya menyerang musuh dari kejauhan. Senjata ini termasuk senjata yang paling umum digunakan pada musim pertama, kedua, dan ketiga. Pusaran angin menyerang musuh atau menahan serangan oleh angin kencang yang ditiup dengan tangannya. Serangan ini merupakan salah satu serangan yang paling sering terjadi pada musim pertama dan kedua. Tanah tinggi meninggikan tanah untuk menyerang musuh. Naik ke tingkat tinggi, memblokir serangan adalah salah satu kekuatan yang paling umum digunakan pada musim pertama dan kedua. Serangan topan. Serangan dasar topan adalah badai. Boboiboy Boy menggunakan teknik ini saat ia berada dalam video game
untuk menyerang musuh yang diciptakan dan dikirim oleh Adudu. Gerakan kilat teknik yang mengharuskan Boboiboy berkonsentrasi kilat di kedua sisi kakinya, lalu memungkinkan dia untuk berakselerasi dengan cepat. Digunakan dalam musim 2, episode 3. Ketika berlomba lari membawa telur dalam sendok dengan Fang, dan Boboiboy The Movie, ketika mengejar perampok. Tendangan kilat Boboiboy perlu memusatkan kekuatan petir di kaki kanannya, lalu menendang petir. Digunakan dalam musim 2 episode 4 untuk mencetak bola ke gawang.